bergabung di ibadah Par GKI Kalvari Tembagapura. Apa kabarnya hari ini? Kak Vina yakin pasti luar biasa semua, iya kan? Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Minggu lalu Kak Itin menjadi liturgosnya dan hari ini Kak Vina akan menemani adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyikan satu lagu ya. Kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Pasti pada tahu semua kan? Yuk kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wow, sungguh luar biasa sekali ya semangatnya adik-adik yang di rumah. Terasa sampai di sini. Hebat. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu pembukaan. Kak Vina minta adik-adik duduk dengan tenang, diletakkan dulu HP-nya, diletakkan dulu mainannya, atau mungkin bisa dititipkan ke mama atau papa. Oke? Biar sekolah minggu kita hari ini bisa fokus hanya untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Setuju ya pasti? Oke, kita mau berdoa dulu yang akan dibawakan oleh adik Audrey. Silakan adik Audrey. Teman, Audrey akan memimpin doa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat dan semua berkat Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpinlah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Dan kami bersukacita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa sekali ya. Pasti adik-adik di rumah merasa sangat terberkati, sama seperti Kak Vina di sini. Nah, sekarang kita mau pujikan satu lagu, yaitu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Siapa yang tahu lagunya? Kalau tahu, Kak Vina undang adik-adik kita berdiri. Kita singkirkan dulu barang-barang di sekitar kita supaya kita bergerak dengan lebih semangat. Oke? Ikuti gerakan Kak Vina ya. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan
besar kasih Allah sama kita nih, sampai gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Nah, dengan cara kita mengucap syukur, yuk kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mentransfernya ke rekening Park DKI Kalvari di bawah ini, atau juga bisa melalui amplop atau kotak yang sudah disediakan dari minggu lalu. Oke, kita siapin dulu persembahannya dan kita akan menyanyi Bawa Persembahanku. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Allah Bapa. Sekarang, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aduh, siapa nggak dengar? Aduh, kurang keras. Wih, luar biasa banget semangatnya. Wah, Kak Vina sampai deg-degan dengarnya. Sebelum itu, yuk kita nyanyikan dulu satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah. Daripada kita nunggu lama-lama lagi, kita panggil aja ya. Untuk kelas kecil, Kak Elsa, dan untuk kelas besar, Kak Niko. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Elsa, dan hari ini Kak Elsa akan membawakan cerita firman Tuhan tentang
khotbah Petrus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus atas karunia-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat beribadah, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang khotbah Petrus setelah hari Pentakosta. Tuhan, sertailah kami, karuniakanlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti pemberitaan firman-Mu. Berkatilah kami semua yang akan menceritakan firman Tuhan dan juga semua yang mendengarkan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Adik-adik nanti bisa membacanya bersama orang tua. Sambil saat ini Kak Elsa akan menguraikan ceritanya tentang khotbah Petrus. Sekarang Kak Elsa mau bertanya, minggu lalu Kak Sarah cerita apa ya? Ingat yang ada lidah apinya? Benar, di cerita minggu lalu Kak Sarah bercerita tentang hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Tuhan memberikan janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada rasul-rasul, Rasul Petrus, Yohanes, dan rasul lainnya. Muncul lidah-lidah api yang hinggap pada masing-masing rasul, dan para rasul bisa berbicara berbagai bahasa. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saat hari Pentakosta itu, banyak orang yang melihat kejadian tersebut, dan mereka terheran-heran. Apa tiba-tiba para rasul bisa berbicara berbagai bahasa? Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Bahkan ada yang menyindir bahwa para rasul sedang mabuk oleh anggur manis. Rasul Petrus mendengar banyak orang yang tidak mengerti, maka Rasul Petrus segera bangkit berdiri dan keluar untuk berbicara kepada orang-orang banyak tersebut. Dengan suara nyaring, Rasul Petrus berkata bahwa rasul-rasul tidak sedang mabuk. Dia mengatakan bahwa demikianlah tanda dicurahkannya Roh Kudus, dan hal itu sebetulnya tersurat dan terjadi sesuai yang dikabarkan oleh para nabi. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Rasul Petrus lalu berkhotbah mengabarkan bahwa dengan karunia Roh Kudus kita akan mampu memberitakan tentang Tuhan Yesus yang dipilih oleh Allah untuk mati menebus dosa manusia. Dan Allah sendiri yang membangkitkan Tuhan Yesus, sehingga umat manusia yang percaya pada Tuhan Yesus dapat lolos dari sengsara maut. Dan hal tersebut dinubuatkan oleh Daud. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Nah, Rasul Petrus kemudian mengakhiri khotbahnya dengan berkata bahwa kita semua harus tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat terharu. Yang tadinya mereka menyindir, yang tidak mengerti, mereka menjadi terharu mendengar penjelasan dari Rasul Petrus. Lalu
Mereka bertanya kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Nah, jawab Rasul Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Nah, adik-adik, dari khotbah Petrus tersebut kita bersyukur ya bahwa kita sudah dibaptis sehingga kita telah menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus membantu kita untuk menjalankan hidup yang bertobat setiap hari. Bagaimana kalau kita mampu bertobat atau berubah? Karena seperti orang-orang yang tadinya menyindir, yang tadinya tidak mengerti. Nah, kalau sudah bertobat berubah, itu kenapa? Karena kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan mau berbicara dengan Tuhan. Kita mau berdoa sehingga Tuhan menolong kita dengan karunia Roh Kudus. Dan selain berdoa, kita juga rajin membaca Alkitab untuk mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena adik-adik, dalam membaca Alkitab kita jadi tahu ya kehendak Tuhan itu apa sih untuk kita. Buah-buah Roh Kudus, ingat, kita hidup yang dipenuhi oleh kasih, kita hidup dengan penuh sukacita, hidup damai, sejahtera, dan kita sabar ketika orang lain atau teman-teman kita menyakiti kita. Selain itu, kita juga murah hati, mau berbagi dengan teman, dengan kakak adik kita. Kita juga baik kepada semua orang. Dan kita setia pada Tuhan. Buktinya setia pada Tuhan, kita rajin datang sekolah minggu, kita rajin beribadah kepada Tuhan. Kita juga lemah lembut dalam bersikap, tidak kasar, dan kita mampu menguasai diri kita. Menguasai diri, contohnya apa ya? Misalnya, kita ini harusnya belajar, tapi kita juga mau main game. Wah, mau banget main game. Udah waktunya tapi untuk belajar. Ketika kita tahu bahwa kita harus belajar, kita mampu. Oh baik deh, saya mau belajar dulu, nanti main gamenya nanti. Nah, itu contoh bahwa hati kita sudah dikuasai buah Roh Kudus dan kita mampu menguasai diri kita sendiri. Demikianlah khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta. Kalau kita ingat, mulai dari peristiwa Jumat Agung Tuhan Yesus disalibkan, Rasul Petrus kan pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Kemudian dia menyesal dan kita tiba di peristiwa Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari, termasuk menampakkan diri kepada Rasul Petrus di Danau Tiberias. Hingga Rasul Petrus dikuatkan untuk kembali tidak ragu-ragu, kembali mau berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pada hari ke-40, Tuhan Yesus naik ke surga dan berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus, dan terjadi di hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta, di mana orang-orang mulai bingung dan menyindir, Rasul Petrus maju dan menjelaskan bahwa Roh Kudus memberi kekuatan kepada semua orang yang percaya asal kita bertobat dan memberi diri dibaptis hingga kita mampu menjadi saksi Kristus di dunia ini. Demikian adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak yang baik dan menjalankan buah-buah Roh Kudus, kita telah menjadi saksi Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua terberkati. Mari kita tutup dalam doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus atas cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan, tentang khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta. Tuhan, kami bersyukur karena kami semua telah menerima Roh Kudus-Mu, kami telah dibaptis, dan Roh Kudus akan menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua dan guru, serta mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami jika kami masih nakal atau masih ada hal-hal yang membuat kami tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau
selalu setia dan mengasihi kami, dan juga mengasihi orang tua kami, guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami, sehingga Tuhan dalam menjalani hidup ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjadi roh penghibur dan kekuatan dapat memampukan kami menjadi saksi Kristus di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan kembali kepada Kak Vina. Terima kasih Kak Elsa dan terima kasih Kak Niko. Sekarang kita mau mengimani nih dari firman yang sudah dibawakan kakak-kakak pengasuh. Kita mau nyanyi dulu satu lagu, Berani Tampil Beda. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus dan harus berani tampil beda. Ikuti gerakan Kak Vina ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Loncat ya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, tepuk tangan yuk untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Luar biasa. Sekarang gak kerasa nih kita udah di penghujung ibadah sekolah minggu. Sedih gak sih? Kak Vina sih sedih ya. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih ada ibadah sekolah minggu lagi loh. Jadi stay tune ya. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dan Kak Vina akan bantu memimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Dalam hidup adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kakak-kakak pengasuh, dalam kehidupan kami semua. Kami merasakan kebesaran kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, dalam doa hari ini, kami ingin membawakan persembahan kami yang sudah kami persembahkan tadi. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan semuanya hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk papa mama kami dalam pekerjaannya, baik yang di rumah ataupun di kantor. Berikan kesehatan dan sukacita yang melimpah dalam keluarga kami. Begitu juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, berkati mereka dalam pekerjaannya. Dan segala kerinduan kakak-kakak sekolah minggu, papa mama, dan kami bisa Engkau berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati untuk berdoa untuk negara Indonesia
negara yang kami cintai ini. Engkau berkati presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya, juga segala orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Berkati dan berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya negeri kami ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama Kak Vina mengikuti ibadah hari Minggu ini. Semoga semuanya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, Shalom, dan Immanuel.